Ini tuh generasi guys ya, generasinya. Ini dulu, baru ini, baru ke sini. Ini paling baru nih. Ada di mana ya fotonya? Halo guys. Halo guys. Hari ini kita ada di mana? Hari ini kita ada di Museum Bank Indonesia. Kita dari kelompok 1. Hari ini kita ngapain sih di sini? Kita di sini kita mau ngevlog tentang sejarah Museum Bank Indonesia. Ya, tentang Apa aja perkembangan sih isi dari uang. Museum Bank Indonesia ini, ya kan? Nanti kalian lihat sendiri ya. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Coba siapa? Nah, dari saya itu Wahyu Kenja Ditya. Saya Ashkal. Saya Ibrahim Basir. Saya Siti Aisyari Putri. Saya Kisha Anabel. Saya Dinara Nandini Alivia. Saya Lira Zivana Filippa Halila. Nah, mungkin segitu aja. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Bangunan Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Jauh sebelum Bank Indonesia didirikan, tempat tersebut berdiri tempat gereja umat Protestan. Tetapi pada tahun 1628, gereja tersebut diubah menjadi tempat pengungsian Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Lalu pada 1828, Belanda membangun gedung Deja Bank di tempat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, terjadi nasionalisasi Deja Bank, lalu pada 1953, gedung Deja Bank menjadi gedung Bank Indonesia Kota. Bangunan dua lantai yang saat ini dijadikan sebagai Museum Bank Indonesia merupakan karya arsitek Edith Kuipers. Jadi teman-teman, Gelapin. itu adalah seorang pelaut. Nah, dengan begitu kita memiliki semboyan dan seorang pelaut, bukan yang semboyan kosong guys. Nah, ini guys, yang namanya cengkeh yang dulu itu diproduksi oleh Belanda yang diperjualbelikan ke Netherlands. Apa guys? Nah, guys, ada yang namanya bumbu dapur Sinerek Emas, The Golden Spices. Nah, rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Nah, ini guys contohnya orang-orang yang zaman dulu. Ya, itu kan dulu diangkat rempah-rempah dan dipindah-pindahkan. Jadi di sini rempah-rempahnya tuh ada cengkeh. Cengkeh tuh yang ini. Terus abis itu cengkeh itu bahasa Inggrisnya cloves. Abis itu ada pala or nutmeg. Tuh pala tuh ini. Ini biasanya ada di minuman-minuman itu kalau misalnya lagi musim panas, musim dingin, sorry. Terus abis itu di sini ada lada or pepper. Selanjutnya di sini ada kayu manis or cinnamon buat rasa. Biasanya kalau dia minum makanan manis gitu. Nah, jadi ini adalah para penjelajah-penjelajah yang melakukan ekspedisi di sekitar Indonesia. Mereka menemukan bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya akan rempah. Di sini ada Marco Polo dari Italia, Laksamana Cheng Ho dari Cina, Juan Sebastian Delcano dari Spanyol. Selanjutnya di sini kita bisa melihat di zaman era kolonial Belanda, baju-baju para tentaranya, dan kita bisa melihat mata uang yang dipakai pada zaman dahulu, pada zaman masa kolonial Belanda. Dan kita bisa mempelajari sistem perekonomian di Indonesia dari masa ke masa. Kita juga bisa melihat perkembangan metamorfosa logo Bank Indonesia, dan kita bisa melihat diorama yang bagus. Selanjutnya, kita bisa melihat juga mata uang yang ada di Indonesia dari zaman dulu, dan selain itu kita juga bisa melihat mata uang dari negara lain. Jadi, tugas Bank Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan selanjutnya ada peran Bank Indonesia. Yang nomor satu itu adalah menjaga stabilitas moneter. Dan yang kedua itu menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Dan yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran dan sistem pembayaran.
Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat pada kegiatan pembayaran dan pembelian, seperti pembelian barang jasa dan bangunan berharga lainnya. Kedua, ada 5, yaitu yang pertama ada nomaden atau sebelum barter. Pada masa ini, manusia hidup secara nomaden, berpindah-pindah, dan bergantung pada berburu serta mengumpulkan makanan. Yang kedua ada barter. Ketika manusia mulai menetap dan bercocok tanam, muncul kebutuhan untuk pertukaran barang dan jasa. Barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa secara langsung. Contoh, seseorang menukar beras dengan ikan. Yang ketiga ada uang barang. Untuk mengatasi masalah barter, manusia mulai menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang yang digunakan, barang yang bernilai tinggi seperti garam, kerang, rempah-rempah, atau logam mulia. Yang keempat ada uang logam dan yang Logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga mulai digunakan sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya yang tinggi. kelima ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas awalnya adalah sertifikat yang mewakili penyimpanan emas atau perak di bank. Uang kertas mulai populer di Eropa pada abad ke-17 dengan berdirinya bank-bank seperti Bank of England. Uang logam tetap digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi kecil. Bahan yang digunakan bervariasi seperti tembaga, nikel, atau campuran logam lainnya. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi asli. Fungsi asli meliputi pertama, alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar dalam aktivitas jual beli atau perdagangan. Yang kedua, alat satuan hitung. Uang berfungsi untuk menilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kedua, ada fungsi turunan. Fungsi turunan meliputi pertama, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, yaitu uang berfungsi sebagai standar untuk penyelesaian utang piutang, baik untuk transaksi saat ini maupun di masa depan. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan, yaitu uang dapat disimpan sebagai tabungan atau investasi untuk kebutuhan di masa depan seperti biaya pendidikan anak dan dana pensiun. Yang ketiga, alat pemindah kekayaan. Uang dapat digunakan untuk menukar aset tak bergerak seperti tanah dan properti. Uang dibagi menjadi 4. Pertama, pihak yang mengeluarkan dibagi menjadi 2. Ada uang kertas, uang fisik yang berbentuk kertas dan logam. Kedua, uang gelap, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan dalam transaksi finansial lain. Itu berbentuk berapa? Contohnya, dan tidak tertulis. Yang kedua, ada pengambilan uang. Ada dua seperti bank dan yang ketiga ada berdasarkan negara yang mengeluarkan. Yang pertama ada dalam negeri yaitu rupiah. Yang kedua ada luar negeri. Contohnya yen, ringgit, dolar, dan lain-lain. Yang keempat itu berdasarkan nilai. Ada 2, yaitu yang mendapat nilai penuh. Nilai instriksi sama dengan nilai nominal. Nilai bahannya dengan nominal uang tersebut itu sama. Contohnya logam. Yang kedua, dengan nilai penuh, nilai instriksi kurang dari nilai nominal. Contohnya uang kertas. Bahan yang digunakan untuk membuat uang kertas ini kurang tidak bisa dengan di uang kertas ini. Nah, jadi teman-teman, syarat uang itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, itu uang harus mudah dibawa, tahan lama, nilainya stabil. Terus yang keempat, itu diterima secara umum. Yang kelima, dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang 6, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak mudah dipalsukan. Nah, selanjutnya itu ada menghindari menerima uang palsu. Yang pertama itu meneliti uang yang diterima dengan cara 3D, yaitu diterawang, diraba, dan dilihat. Nah, yang nomor 2 itu lakukan penukaran uang di tempat yang resmi. Ciri-ciri keaslian uang rupiah, yaitu bahan serat kapas, ada benang pengaman, dan ada tanda air. Yang berasal dari kata India dan suku kota, piagam yang berarti perak. Nah, rupiah ini dijadikan nama mata uang Indonesia karena pengaruh India yang kuat di masa kejayaan Hindu Buddha. Nah, pada abad ke-8, kerajaan Mataram kuno menggunakan emas dan perak berbentuk kotak sebagai alat tukar. Nah, lalu pada tahun 1042,
Kerajaan Jenggala menggunakan uang kepeng dari Cina. Tahun 1293, Kerajaan Majapahit menggunakan mata uang tahil berupa koin emas. Nah, lalu pada tahun 1332, Kerajaan Buton menggunakan uang berbahan kain tenun. Lalu pada saat Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah, yaitu Dai Javash Bank, Dai Japan Shilling, Dai Nippon Emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi teman-teman, Soekarno itu adalah tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ori. Apa sih uang kertas ori? Uang kertas ori adalah uang Republik Indonesia. Nah, uang kertas ori dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ori 1 pada tahun 1945 yang beredar pada 30 Oktober 1946 dalam nominal 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Selanjutnya itu ada ori 2 yang bernama Yogyakarta 1 yang dikeluarkan pada Januari 1947, mempunyai 4 pecahan yaitu 5, 10, 25, dan 100 rupiah. Pecahan 25 rupiah mempunyai bentuk yang berbeda. Yang ketiga ada ori 3 atau Yogyakarta 26 Juli 1947 yang terdiri atas 7 jenis pecahan setengah rupiah sampai dengan 250 rupiah, ditandatangani oleh Mr. Amis. Selanjutnya ada ori 4 yang dikeluarkan di Yogyakarta 23 Agustus 1948, terdiri dari 40, 75, 100 rupiah, dan yang terlangka sekaligus termahal yaitu 600 rupiah Unisweet yang ditandatangani oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya ada ori baru yang dikeluarkan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1949. Uang dengan detail yang sangat tinggi terdiri dari pecahan 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah ini ditandatangani oleh Mr. Lukman Hasim. Berarti nggak lu? Bang. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Harus dibagi menjadi 4. Pertama, menjamin transfer ke pasar sebagai pihak berinteraksi. Kedua, memungkinkan terjadinya sosialisasi produksi. Ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan. Dan yang keempat, mempengaruhi laju Jadi salah pembayaran yang sah untuk semakin memudahkan masyarakat bertransaksi. Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, menyebut kalau 3 alat pembayaran sah itu dalam bentuk yang pertama uang kertas dan koin, yang kedua kartu kredit, yang ketiga iman. Pada dasarnya, alat pembayaran ada 2 jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran suatu transaksi secara tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran non-tunai. Arus proses transaksi alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 2, yaitu instrumen fisik dan aliran dana. Instrumen fisik adalah alat pembayaran menggunakan kartu atau PMK, contohnya cek, bill, lihat, giro, nota debit, maupun uang elektronik. Aliran dana dibagi lagi menjadi 2, kredit transfer dan debit transfer. Kredit transfer pengiriman uang antar satu rekening ke rekening lain, sedangkan debit transfer adalah transfer dalam penukaran yang sebenarnya, misalnya dalam bentuk cek. Selanjutnya, ada jenis pembayaran non-tunai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada alat pembayaran non-tunai berbasis kertas, yaitu fisik alat berbasis kertas masih terlihat meskipun tidak seperti uang tunai. Contohnya, cek, nota kredit, dan nota debit. Yang kedua, ada alat pembayaran non-tunai berbasis kartu, yaitu alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit. Yang ketiga, ada alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik, yaitu termasuk sistem pembayaran digital, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, contohnya SMS banking, m-banking, e-wallet, dan email. Hari ini aku mau beli ini, nanti kita bayar pakai kartu ATM.
Di simak metode pembayaran yang lainnya. Hai guys, jadi sore ini habis lunch istirahat kita mau makan bakmi kacang. Nah nanti pembayarannya kita akan menggunakan QRIS. Yuk ikutin. Makan sini. Iya. Oleh. Oleh. Kampus oleh. Ya. Iya, kemarin tiba-tiba Nah ini dia kekurangan kalau menggunakan QRIS. Karena kita menggunakan QRIS jadi tergantung pada internet dan sinyal. Ini mau sabar ya. Nah, bisa. Ini masukin. Oke, nge-like ya. Nge-like lagi. 2000. Ini langsung kita pakai. Ini. nggak kelihatan loh, Im. Nah, sudah berhasil. Ini mas. Ya, makasih. Sekarang kita tunggu bakarannya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cash dan cashless. Yang pertama, kita akan bahas cash dulu. Nah, cash itu mempunyai ada positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu adalah bisa transaksi dimanapun. Yang kedua, lebih hemat dengan membawa uang secukupnya. Yang ketiga, tidak ada pihak ketiga yang terlibat transaksi. Dan yang terakhir, tidak perlu alat penunjang, HP, kartu, ataupun internet. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, itu harus transaksi di tempat. Yang kedua, rentan mengalami perampokan. Yang ketiga, uang receh rentan tercecer. Dan yang terakhir, uang kembalian ditukar oleh permen. Nah, selanjutnya ada cashless. Nah, cashless itu ada dua dampak, yang itu positif dan negatif. Yang positif itu yang pertama adalah masih banyak promo. Yang nomor dua itu tidak ribet dan praktis. Yang nomor tiga itu aman dari aksi kembalian ditukar permen. Yang ke nomor 4 itu uang receh tidak tercecer. Nah, yang dampak negatifnya itu kemudahan transaksi bikin lebih konsumtif. Yang nomor 2, ada beberapa penjual yang belum menerima transaksi non tunai. Yang ketiga, transaksi bisa gagal karena internet. Dan yang keempat, ada biaya